semuanya, selamat datang di podcastnya Siva. Isi podcast kali ini bukan hanya bercerita atau berdasarkan pengalaman dari aku aja nih, tapi ada juga nih dari teman-teman yang lainnya yang sempat berbagi opini, berbagi cerita, berbagi perspektif mengenai topik yang bakal aku bahas kali ini. Kalau kalian penasaran, simak terus ya sampai habis. Ada yang bilang katanya alasan kenapa gue atau kenapa dia atau mereka memilih untuk sendiri dulu dalam hal relationship. Ada yang bilang kayak gini, gak mau ribet, udah nyaman sendiri. Oke, kita bahas dari gak mau ribet dulu. Ya mungkin pandangan seseorang ketika gak mau ribet ya mungkin pandangannya kayak gini, kayak takutnya kalau si orang ini menjalin hubungan, takutnya kayak bakal ribet gitu, kayak ya bakal ribet dah intinya, kayak ya gak sebebas dia pas sendiri gitu. Ada yang bilang katanya masih nyaman sendiri. Iya sih, kalau hal ini tuh emang agak susah ya kalau emang ya saat-saat ini gitu, di masa-masa saat ini emang nyamannya sendiri ya gak jadi masalah gitu ketika seseorang memilih untuk sendiri dulu gitu. Kalaupun emang dengan kesendirian membuatnya nyaman gitu, apa salahnya? Ini ketiga katanya gak mau sakit hati. Mungkin orang yang berpandangan gak mau sakit hati mungkin dulunya dia pernah ngalamin ya menjalin suatu hubungan terus kayak udah gitu putus ya sakit hati kan gitu-gitu. Jadi mungkin kayak ya udahlah milih dulu sendirilah sekarang mah gitu. Males buat ngerasain sakit hati lagi ataupun dengan alasan entah apapun itu. Keempat yaitu katanya pengen banyakin dulu main sama temen. Nah mungkin takutnya ya orang yang berpandangan kayak gini tuh kayak yang dikhawatirkan ketika menjalin hubungan takut kayak waktu bermain sama teman tuh jadi berkurang kan. Itu sih pasti ya kayaknya gitu. Jadi pengen ya udahlah sendiri dulu karena pengen banyakin dulu main sama temen, nongkrong sama temen kayak gitu. Kelima, katanya gini, kadang temenan lebih asik dibanding harus pacaran katanya, tapi rentan buat friendzone. Nah ini harus hati-hati juga ya. Kadang iya sih gitu, punya kayak temen deket gitu, hubungan yang deket banget sama cowok, tapi emang di situ tuh emang labelnya nggak pacaran, tapi kayak gimana ya? Ya itu rentan friendzone itu, jadi hati-hati aja lah pokoknya. Opini keenam yaitu belum nemu yang serak, belum nemu yang klop, belum nemu yang sefrekuensi. Iya sih, ini nih kadang yang bikin kebanyakan ya kayak rata-rata memilih untuk sendiri dulu gitu, kayak ya emang belum nemu gitu. Kalau emang belum nemu yang serak, belum nemu yang klop, belum nemu yang sefrekuensi ya ngapain juga gitu kita memaksakan untuk menjalin hubungan relationship tapi emang nggak gimana ya, intinya ya nggak sefrekuensi gitu-gitu ya. Mungkin alasan kenapa seseorang berpandangan kayak gitu ya dia mungkin pengen butuh waktu untuk sendiri, nanti juga lama-lama pasti ketemu kok sama orang yang sefrekuensi. Opini yang ketujuh katanya gak dibolehin nih sama orang tua gitu. Nah emang kadang ada beberapa orang tua yang emang melarang ya ke anaknya gitu, kayak entah itu emang memegang prinsip tertentu di keluarganya, tapi suka ada gitu keluarga yang emang larang gitu buat anaknya pacaran gitu sih. Kedelapan yaitu punya prinsip atau memegang prinsip tertentu yang menyebabkan seseorang tuh emang ya gue gak mau pacaran gitu karena gue punya prinsip tertentu yang dipegang nih. Biasanya ya sedikit cerita, biasanya kalau orang yang emang memilih untuk sendiri dulu
karena dia punya prinsip yang kuat gitu ya. Biasanya tuh prinsip dalam dirinya sendiri gitu. Karena kan kalau prinsip yang dibuat sama diri sendiri cenderung kuat ya, susah untuk goyahnya gitu. Nah, biasanya yang emang memutuskan untuk sendiri dulu karena memegang suatu prinsip tertentu, entah apapun itu, biasanya itu lebih kuat sih untuk ibarat kata kayak nggak goyah gitu, gak goyah pendiriannya. Ini yang ke-9, yaitu katanya gini, gue mah mau fokus kejar mimpi dulu, mau fokus kejar ya mengejar impian-impian yang belum kecapai gitu. Iya sih, iya. Kadang ada yang punya pandangan atau beralasan kayak gini karena mungkin gini ya, kayak ya dia pengen fokus dulu ngejar mimpi nih, dikhawatirkan mungkin kayak kalau dia pas mau ngejar mimpi terus dia juga ngejalin lagi ibarat kata tuh kayak ngejalin hubungan juga, kayak takutnya ngeganggu ke dianya atau gimana pun itu. Biasanya gitu sih, kalau yang pengen fokus kejar mimpi mah takutnya tuh malah pecah fokus gitu, dikhawatirkan. Ini yang ke-10, yaitu katanya takut gak ada kepastian. Iya sih, dalam beberapa kasus kayak udah lama nih ngejalin hubungan, tapi si salah satu pihak misalnya kayak minta kepastian, biasanya cewek sih gitu, cuma dari pihak si cowoknya belum sanggup atau dan lain sebagainya gitu. Oke, lanjut. Jadi kalau menurut pandangan aku ya, kita berbagi sedikit pandangan atau opini aja. Kayak kalau menurut aku, mengapa atau kenapa sih alasan seseorang untuk memilih sendiri dulu dalam menjalin hubungan relationship itu, dalam hubungan relationship kayak ya mungkin dia punya alasan tertentu gitu, pasti intinya punya alasan tertentu gitu ketika seseorang memilih untuk menjalani kesendirian dulu gitu. Cuman yang pengen aku bahas adalah kayak bagi aku ya, terkait hal kayak gitu tuh bagi aku itu kayak personal banget gitu loh, kayak private diri sendiri. Kayak ya orang lain sih gak harus tahu ya, kayak misalkan gue lagi sendiri nih, gue lagi sama si ini nih, kayak orang tuh gak perlu tahu gitu. Kalau bagi aku itu tuh ranahnya udah masuk ke ranah personal, jadi kayak ya udah cukup gue aja yang tahu, cukup orang-orang terdekat aja yang tahu gitu, nggak perlu dipublish atau gimana ya. Itu berdasarkan pandangan aku gitu. Kalau menurut kalian kan pasti beda-beda lagi gitu. Kalau bagi aku sih itu ranahnya udah kayak privasi gitu loh. Jadi kayak kalau orang nanya ya nggak dijawab juga nggak apa-apa gitu, kita gak ngebeberin alasan kita juga ya nggak apa-apa gitu, kalau emang itu menurut kita tuh itu privacy gitu. Oke guys, kita lanjut ke stigma atau penilaian ataupun label apa sih yang pernah kita dapetin, atau perkataan apa sih yang penilaian orang deh gitu terhadap kesendirian yang kita jalanin nih. Ada beberapa dari teman-teman yang bilang katanya kadang suka ditanya gini nih, mana pacarnya, katanya. Makanya muka hati biar dapet pacar, sini deh biar gua jodohin gitu. Kadang kan suka ada yang iseng-iseng gitu ya, gak tahu dah, pokoknya intinya entah itu niatnya cuma iseng ataupun kepo atau gimana. Terus kadang ada yang sampai diomongin tetangga karena mungkin kok dia mah gak pernah pacaran ya, mungkin ya biasalah suka ada yang kepo-kepo gitu, kayak diobrolin orang, diobrolin tetangga. Itu tuh kayaknya hampir semuanya kayak ngerasain gitu, kayak sering ditanya-tanyain gitu, kemana, kenapa belum punya pacar gitu-gitu kan biasanya. Nah, terkait ada yang stigmanya diomongin, kayak ibarat kata kayak diomongin gitu, mungkin karena faktor lingkungan juga ya, mungkin nih ya, kayak faktor di lingkungannya kayak emang yang mendominasi tuh yang pacaran gitu. Sedangkan mungkin ya yang gak pacaran tuh dikit. Jadi kayak ya biasanya yang minoritas inilah yang biasanya suka kayak banyak tekanan dari sana sini gitu. Biasanya sih kayak gitu, tergantung faktor lingkungan juga gitu. Ada beberapa juga yang emang
lingkungannya nggak mempertanyakan terkait ranah tersebut. Ada yang kayak gitu, maksudnya kayak ya tetangganya atau lingkungan sekitarnya ya nggak terlalu meduliin ranah kayak gitu, karena beda-beda juga sih di tiap daerah gitu. Ya, pada intinya setiap pilihan, setiap keputusan yang diambil atau dijalanin oleh seseorang itu pasti beralasan gitu. Kayaknya gak mungkin sih kalau gak beralasan gitu, pasti ada alasannya gitu. Terkait stigma atau penilaian orang, ya biarlah itu mah, karena emang udah kulturnya kali ya, udah budayanya kali ya, dipertanyakan hal tersebut gitu. Ya kita ambil sisi positifnya aja ya mungkin yang suka nanyain kayak kapan nih udah punya pacar atau belum gitu-gitu, ya mungkin care sama kita gitu, mungkin ya kayak kasihan, mungkin ya kayak kita kok gak kelihatan sama siapa-siapanya ya. Intinya kayak ya ambil positifnya aja, terus kayak gak usah terlalu diambil pusing sih sebenarnya gitu, karena kan ketika kita memilih suatu pilihan, suatu keputusan kan emang ada alasannya gitu. Kalaupun emang kita gak mau terlalu ngebeberin alasan kita tuh kayak gini-gini, ya gak apa-apa gitu, jalanin aja gitu, ya biarlah gitu stigma orang mau kayak gimana gitu, toh yang ngejalanin juga kita gitu. Oke guys, mungkin segitu aja podcast kali ini. Aku ucapkan terima kasih kepada kalian yang udah nonton podcast aku. Jika podcast ini bermanfaat, boleh nih kalian like ya. Dan jangan lupa nih bagi kalian yang baru mampir untuk subscribe channel ini ya, sebagai tanda support kalian ke channel ini biar aku semangat terus untuk terus membuat konten. Dan bagi kalian yang punya cerita atau pandangan atau opini versi kalian, boleh banget nih kalian mau sharing, mau apa juga, tulis aja atau ketik aja di kolom komentar. Dan oh iya, satu lagi aku mau disclaimer ya, mau penegasan kalau di podcast ini tuh berupa opini. Jadi kalau kalian misalkan yang benar mendengarkan podcast ini gak setuju, ya gak apa-apa gitu, toh aku juga gak memaksakan gitu, karena kan ini berupa opini gitu. Mau kalian terima ya silahkan, mau enggak juga ya gak apa-apa gitu.